episode 1. Awan gelap menutupi bulan. Hanya iblis yang bisa selamatkan semua makhluk. Ada apa ini? Lihat ke langit. Itu sepertinya orang dari sekte iblis di Zong. Apa? Konon orang sekte iblis di Zong kejam dan sadis. Tidak punya belas kasihan. Jangan-jangan mereka mau musnahkan sekte Tianqing. Nalwo dari sekte iblis di Zong meminta anjing dari sekte Tianqing menemui janji. Nalwo, Ternyata dia. orang ini sangat kejam. Bahkan ahli tingkat 3 San Huai Juding banyak yang mati di tangannya. Kenapa dia datang ke sekte Tianqing? Sekte Tianqing tidak punya urusan dengan kalian. Kalian berani masuk tanpa izin. Maunya apa? Meminta Sekte Tianqing. Anjing menemui janji. Siapa anjing? Pernah dengar? Masa sekte Tianqing punya orang seperti itu? Dengan kehebohan begini, pasti bukan orang sembarangan. Ada tetua atau paksana bernama anjing di Sekte Tianqing? Tidak ada. Jangan-jangan murid? Memang sekte Tianqing anggotanya sedikit. Tapi saya ingat betul. 513 Tidak ada murid. satupun bernama anjing. Naluo, di Sekte Tianqing tidak ada orang bernama anjing. Silakan pulang. Saya ulangi sekali lagi. Meminta anjing dari sekte Tianqing. Kalau tidak keluar, jangan salahkan saya tidak kasihan. Kurang ajar. Sekte Tianqing memang bukan sekte besar. Tapi bukan persimmon lunak yang bisa diremas semua orang. Keras kepala. Kalau begitu hari ini akan kuhancurkan persimonmu. Holik! Kurang ajar. Hari ini anjing tidak keluar. Sekte Tianqing akan musnah. Terlalu sombong. Berani musnahkan sekte Tianqing. Kita lawan mereka. Pergi dari sini. Lempar telur ke batu. Tidak tahu diri. Tekanannya kuat sekali. Tidak kusangka Sekte Tianqing yang sudah berdiri 700 tahun akan berakhir di sini. Tua Bangtang Luming. Kubi waktu 10 tarikan napas. Anjing tidak keluar. Sekte Tianqing musnah. Sialan. Jelas-jelas mau musnahkan Sekte Tianqing. Tidak perlu cari alasan. Kalau begitu kukirim kalian ke akhirat. Tamat. Oh, ini apa? Bahaya. Cepat menghindar. Ternyata hanya Sehelai daun. Sehelai daun biasa. sehelai daun menahan iblis. Ini jurus pamungkas Sekte Tianqing. Siapa yang menguasainya? Astaga, Siapa ini? Ternyata sekte Tianqing punya ahli sekaliber ini. Di Sekte Tianqing ada ahli tingkat tinggi. Kita mundur. Sejak kapan Sekte Tianqing punya ahli seperti ini? Siapa yang menyerang? Jangan-jangan tetua tertinggi sekte Tianqing? Orang itu sudah meninggal. Walau masih hidup, hanya tingkat 4. Serangan tadi minimal tingkat 5. apa? Sekte Tianqing cuma sekte kelas 3. Masa ada ahli tingkat 5? Tingkat Yuan Jindan? Saya tidak yakin kalau dia mengikuti kita dari belakang. Hari ini kita tidak akan selamat. Kalian bicara tentang saya? Dengan kakak senior Yun Hai saat bertanding dengan murid sekte Highland meninggal. Apa? Yun Hai baru jadi kakak senior selama setahun. Sekarang sudah tidak ada lagi. Hari ini Sekte Tianqing diselamatkan oleh ahli misterius. Lalu bagaimana dengan kompetisi besar wilayah barat?
Kakak senior sebelumnya dibunuh oleh ahli Renzong. Yang sebelumnya lagi mati di Gua Langit Shanyo. Yang ini juga dibunuh saat bertanding. Jangan-jangan langit ini musnahkan sekte Tian King? Duan Jingye, Guang Fei Sui, Yun Hai semua sudah mati. Murid saya hampir habis. Ayah, orang sekte iblis benar ditakuti oleh ahli misterius. Orang itu hanya dengan sehelai daun mengusir Naluo tingkat 3. Kekuatannya sangat mengerikan. Jangan-jangan ada tetua tertinggi yang sedang meditasi yang tidak saya tahu? Oh ya, Yun Er. Coba selidiki. Apa di sekte ada orang bernama Anjing? Kamu siapa? Orang ini kapan muncul? Dari penampilannya seperti pelayan biasa sekte Tian King. Kamu siapa sebenarnya? Pelayan sekte Tian King. Kalian kan Episode kedua. Mustahil, benar-benar mustahil. Seorang pelayan rendahan tidak mungkin mendekatiku tanpa terdeteksi. Yang menyerang tadi adalah kamu. Benar, aku. Kamu membuat kekacauan sebesar ini. Kuil jadi berantakan, sampah bertebaran di mana-mana. Kamu tahu tidak? Berapa lama aku harus menyapu? 5 hari. Kamu datang sebentar, tapi aku harus membersihkan 5 hari penuh. Membersihkan? Jangan bilang orang ini benar-benar pelayan. Katakan, untuk apa kamu datang ke sekte Tian King mencari anjing? Ini rahasia sekte iblis kami. Kenapa harus kuberitahu kamu? Jika anjing tidak keluar, tetua sekte iblis akan datang sendiri. Menghancurkan sekte Tian King kalian semudah menginjak semut. Lebih baik kamu minggir. Jangan cari masalah sendiri. Tidak mau bilang ya. Aku datang ke sini juga bukan untuk bertanya-tanya. Lalu kamu mau apa? Membasminya sampai tuntas. Di sekte Tian King kami, yang paling kuat adalah tetua tertinggi. Tapi bahkan tetua tertinggi pun tidak mungkin mengusir Naluo hanya dengan sehelai daun. Siapa sebenarnya yang membantu sekte Tian King kami? Jurus pedang 7 bintang tingkat tinggi peringkat fana telah mencapai kesempurnaan. Otomatis menyatu dengan jurus pedang Zongtian milik Inang. Setelah 3 tahun menyatu, jurus pedang Zongtian dan metode Pri Zongtian ciptaanku sudah mencapai tingkat peri. Ilmu bela diri sekte Tian King juga sudah kusatukan semua. Namaku Anjing. 3 tahun lalu, aku terdampar dunia seni bela diri tinggi dan masuk sekte Tian King. Menjadi murid pelayan di pavilion yang bertugas menyapu setiap hari. Lalu mendapat sistem penyatuan segala hal. Sesuai namanya, sistem penyatuan segala hal bisa menyatukan benda sejenis dari segala hal di dunia. Setelah disatukan, akan menghasilkan benda sejenis tingkat lebih tinggi. Begitulah di pavilion kitab sekte Tian King. Aku terus menyatukan jurus-jurus tingkat rendah. Tanpa terasa, 3 tahun sudah berlalu. Kultivasiku sudah sampai tingkat berapa ya? Naluo hanya ahli tingkat ketiga. Mengalahkannya tidak ada apa-apanya. Lebih baik cepat tingkatkan kultivasi. Sebelum mencapai tingkat 9, tidak boleh turun gunung. Terlalu berbahaya. Pelayan 27. Tuan Pelaksana, ada perlu apa? Bersembunyi di sini malas-malasan. Aku cari kamu setengah mati. Kamu tidak tahu kuil ada masalah besar? Sekarang kuil berantakan. Cepat pergi bersihkan. Baik, baik. Aku langsung pergi. Yun Er, maksudmu ada ahli tinggi di kuil yang bertindak mengusir orang sekte iblis Bijong. Mengusir Naluo. Pasti senior dari kuil. Hanya dengan sehelai daun. Sekuat apa kultivasinya? Ahli tinggi ini mungkin cuma lewat saja. Kalau dia benar orang sekte Tian King kami, betapa bagusnya. Kalau senior ini orang sekte Tian King kami, siapa yang berani rendahkan kami?
Apalagi orang-orang gerbang Yuhe. Akhir-akhir ini makin sombong. Sama sekali tidak menghargai sekte Tian King. Gerbang Yuhe bisa ditunda dulu. Yang penting Naluo dari sekte iblis Dizong. Dia tidak menemukan orang bernama Anjing. Pasti akan kembali lagi. Aku perlu daftar nama murid sekte Tian King 100 tahun terakhir. Untuk cek ada tidak orang bernama Anjing. Nanti ku suruh orang ambilkan untukmu. Tapi, ku rasa ini mungkin sekte iblis Dizong salah paham. Dizong sangat kuat. Kami tidak mungkin ada hubungannya dengan mereka. Pelayan 27. Kamu tidak makan ya? Lemah sekali. Sapu lebih cepat. Setelah selesai, ambilkan daftar nama sekte Tian King untuk ketua lu. Baik, Tuan Pelaksana. Sudahlah, Suster Liu. Tidak perlu terlalu keras. Pelayan-pelayan ini licik semua. Ayo, Kita ambil daftar namanya. Namamu siapa? Sudah berapa tahun di sekte Tian King? Pelayan 27 di sekte Tian King 3 tahun. 3 tahun, cukup lama juga. Kalau nanti ada musuh kuat menyerang kuil lagi, kamu takut tidak? Tidak takut. Pantas disebut murid sekte Tian King kami. hebat sekali. Tetua lu bercanda. Hamba hanya pelayan rendahan. Sekte Tian King siang tadi mengalami kekacauan besar. Pasti sangat kacau. Sekarang kesempatan emas menyelinap masuk pavilion kita. Entah bisa dapat jurus tingkat roh yang legendaris itu atau tidak. Metode hati Tian King. Benar saja. Sekarang tidak ada seorang pun di sini. Ini semua kitab berharga berusia ratusan tahun sekte Tian King. Walau tidak ada metode hati Tian King, jurus-jurus ini sudah sangat berharga dan langka. Suara apa itu? Ada orang. Keluar! Pengecut yang sembunyi-sembunyi. Siapa kau sebenarnya? Bilang aku sembunyi-sembunyi. Tapi kau sendiri ngapain di sini diam-diam? Kau sepertinya bukan orang perguruan Tian King. Pasti juga ikut curi-curi jurus kan? Cerewet! Kakek tua, kau pikir aku bukan tandinganmu? Kalau ribut sampai tahun orang perguruan Tian King, kita berdua rugi. Terserah deh. Tapi kenapa kalian selalu berantakin buku-buku di sini? Siapa? Oh, cuma pelayan keguruan Tian King. Bocah! Kau mintip di sini dari kapan? 3 tahun kayaknya. Aku masih ingat nona bertopeng ini. Terakhir datang juga pakai penampilan sama. Kali pertama, dia baca jurus pedang 7 bintang tingkat menengah. Kau tahu semua itu? Dan kau sudah datang 2 kali. Buku-buku jurus kau acak-acak. Aku lihat lencana pinggangmu. Kau sesepuh Yu Himen. Sesepuh kok doyan Yuri? Omong kosong! Jangan fitnah aku! Pertama kali kau datang 3 bulan lalu. Mau langsung ke lantai 3 perpustakaan, tapi kena perangkap formasi. Betul kan? Akhirnya curi jurus air wusi yang tingkat tinggi dari lantai 2 terus kabur. Betul kan? Bocah ini kok bisa tahu detail banget? Kau ini siapa? Aku cuma pelayan biasa perguruan Tian King. Kalau cuma pelayan biasa, mulutmu terlalu banyak ngomong ya. Apa? Mustahil. Ampun. Sampah lagi. Kakak, ampuni aku! Gak usah sungkem gitu. Aku cuma pelayan biasa. Jangan begini. Aku gak enak. Kakak, aku salah. Aku janji gak akan datang lagi curi-curi baca jurus. Tolong kakak, selamatkan nyawaku. Bangun dulu. Coba jawab. Kenapa kau curi-curi baca kitab ini? Kakak, kalau aku jujur, kau bakal bebasin aku kan? Aku cerita sekarang. Katanya perguruan Tian King punya puluhan jurus tingkat spiritual. Aku jadi pengen nyuri. Oh, begitu.
Su Hen Hiemai adalah puluhan perguruan termasuk Tian King dan Yu Himen yang berdiri di sepanjang sungai Yuhen. Perguruan Tian King memang lemah, tapi punya sejarah kuno yang panjang. Aku jadi... Dengar-dengar perguruan Tian King punya jurus tingkat tinggi. Aku cari Saka. Aku rela jadi budakmu, asal kakak bebaskan aku. Pergi sana. Kakak beneran bebasin aku? Dalam perjalanan kemari, aku dengar pemimpin muda Yu Himen mau menikah dengan pemimpin muda Tian King. Buat cari untung dari perguruan Tian King. Kalau perguruan Tian King menolak, Yu Himen pasti gak terima. Kakak, hati-hati ya. Jurus tingkat spiritual. Ini persis yang aku butuhkan sekarang. Ilmu pedang dan tenaga aku sudah mentok lama. Kalau bisa dapat jurus spiritual yang tersembunyi itu, mungkin bisa terobosan. Pedang Shan yang tingkat spiritual menengah bisa digabung dengan pedang terbang tingkat spiritual rendah untuk naik level. Mau digabung? Gak nyangka pedang terbang Zhangqiu ini tingkat spiritual. Ditambah sebelumnya aku sudah gabungkan banyak senjata spiritual. Akhirnya bisa naik level juga. Gabung. Selanjutnya, pedang Shan yang mau naik ke senjata abadi. Gak tahu butuh berapa banyak senjata lagi. Jurus tertinggi di perguruan Tian King kami cuma tingkat spiritual rendah. Lanjut latihan. Jurus Tianyi. Lu Yun-er pasti murid paling rajin di perguruan Tian King. Tapi sayangnya bakatnya kurang. Jurus ini gak cocok buat dia. Bantu dia deh. Bahaya, tadi hampir kerasukan energi negatif. Untung ada suara yang bangunin aku. Kau, Aku datang buat bersih-bersih. lantai 6 perguruan Tian King adalah tempat inti. Ada jurus paling berharga. Murid biasa aja gak boleh masuk. Apalagi pelayan, kau bilang lagi bersih-bersih? Aku tahu dah, pasti Liu Yao yang malas-malasan lagi. Tadi suara sapunya ada keras, ganggu sesepuh. Untung tadi ada kau. Kalau aku gak sadar, pasti kena serangan balik dan terluka. Aku terlalu buru-buru. Akhir-akhir ini ahli peguam iblis di Zhongshan gerbang kami, ditambah tekanan dari Yu Himen, bikin aku gak fokus. Ini dia perguruan Tian King yang terkenal dari zaman kuno. Gak tahu nih perguruan Tian King bisa kasih kejutan buat aku atau gak. Bai Jie dari perguruan Jiu Jian datang berkunjung ke perguruan Tian King. Siapa tuh? Berani tantang perguruan Tian King kami? Kayaknya Bai Jie dari perguruan Jiu Jian, men. Apa? Dia? Berisik banget. Bai Jie si gila itu kok bisa datang? Jangan-jangan jenius pedang dari perguruan Jiu Jian. Jangan-jangan dia jenius pedang dari perguruan 9 pedang. Bai Jie adalah jenius nomor 1 di perguruan 9 Sejak kecil sudah tunjukkan bakat luar biasa. Ditambah dengan latihan keras dari Bai Cheng, kemampuannya maju pesat. 3 tahun lalu mulai terjun dunia tantang puluhan perguruan di sekitar Sungai Yuheng. Lewati 97 pertarungan tanpa kalah satu kali pun di seluruh wilayah Sungai Yuheng. Dia dikenal sebagai jenius super yang cemerlang. Si Bai Jie ini, di masa depan mungkin bisa capai tingkat keempat. Masa depannya cerah. Ketua. Bakatnya luar biasa. Katanya sudah hampir sentuh ambang tingkat ketiga. Murid-murid kita sepertinya jarang ada yang bisa lawan. Bagaimana sekarang? Kita terima tantangannya? Kau dia sudah datang. Kita sambut saja. Baik, Jie dari perguruan 9 pedang. Salam hormat kepada para sesepuh perguruan Tian King. Pantas saja disebut putra langit perguruan 9 pedang. Sudah jauh datang. Bagaimana kalau masuk dulu dan minum teh? Tidak perlu. Tujuan saya datang ke perguruan Tian King. Sesepuh pasti sudah tahu. Tahu sedikit. Kau datang untuk bertandingkan? Sudah lama dengar perguruan Tian King adalah mutiara kuno. Jurus pedang Tian King di dalamnya adalah jurus tingkat spiritual. Tak pernah henti, seperti sungai yang mengalir deras. Dan dengar Nona Yuner, calon ketua perguruan Tian King menguasai jurus pedang Tian King ini.
Hari ini datang khusus untuk belajar. Aku sudah cari sesepuh. Sepertinya tidak bisa bertanding denganmu. Tidak masalah. Setelah semua murid perguruan Tian King kalah, baru kau bisa bertanding denganku. Sialan! Sama sekali tidak taruh perguruan Tian King di mata. Terlalu sombong. Guru, biar aku hadapi dia. Baiklah, hati-hati. Yu yang dari perguruan Tian King, mohon bimbingan. Bai Jia dari perguruan 9 pedang. Cabut pedangmu. Tidak perlu. Kapo! Berani sekali. Harus Sungai King. Apa? Terima kasih. Yu Yang, Terlalu lemah. Benar-benar mengecewakan. Si Bai Jie ini terlalu kuat. Pantas saja disebut jenius langka perguruan 9 pedang. Mengerikan sekali. Biar aku saja. Yunar, tahu. Yu yang kalah dalam satu jurus. Yang lain pasti bukan tandingan Bai Jia. Hanya aku yang punya peluang kalahkan dia. Nah, baru seperti ini. Tunjukkan kehebatan perguruan kuno padaku. Seperti yang kau mau. Ternyata ada kemampuan juga. Dibanding yang tadi itu. Memang jauh lebih kuat. Sialan! Namaku Yu Yang. Masih tidak mau cabut pedang? Bagus. Kau layak aku keluarkan pedang. Terlalu lambat. Pedangmu terlalu lambat. Kalau hanya begini, sudah bisa selesai. Kuat sekali. Pedangku. Apa? Aku belum kalah. Lanjut lagi. Cukup. Kau bukan tandingannya. Aku belum pakai tenaga. Sesepuh lu sudah kalah. Kalau sesepuh tidak bisa, biar ketuanya saja. Lancang! Bai Jie bocah, kau terlalu sombong. Kau hina perguruan Tian King. Kalau berani cakap besar lagi, jangan salahkan kami maju bersama. Cuma bercanda. Sudahlah. Datang dengan semangat, pulang dengan kecewa. Ketua perguruan Yuhemen bohongi aku. Bilang perguruan Tian King punya jenius. Ternyata cuma sekelompok sampah. Tunggu aku latihan beberapa tahun lagi, baru tantang ketua perguruan Tian King. Nanti suruh mereka serahkan jurus pedang Tian King. Biar aku lihat. Benarkah? Siapa luar sekarang? Kau siapa? Bisa muncul tanpa suara di sampingku. Orang ini pasti tidak sederhana. Siapa aku tidak penting. Yang penting cari kau untuk latihan. Sekalian. Ambil jurus pedang di tanganmu. Kau, bagus. Tidak sangka di antara murid perguruan Tian King ada orang sepertimu. Kau sepertinya jauh lebih kuat dari si Lu Yuner. Tunjukkan kemampuanmu. Teknik rahasia 9 pedang. Berteduh! Ini bagaimana bisa? Ini pedangmu. Lambat, terlalu lambat. Teknik rahasia 9 pedang. Fantasi! Lemah dan lambat. Lihat satu dasanku. Ini. Mana Yun Er? Tidak tahu. Setelah pertandingan selesai, ketua Lu hilang. Si Bai Jie memang hebat. Bagus kalau Sekte Tian King punya murid seperti itu. Semoga Yun Er cepat pulih dari pukulan ini. Ada apa ini? Itu apa? Jangan-jangan orang sekte iblis di Zhong menyerang lagi? Ini apa lagi? Astaga! Lihat, sudah terang. Ini cahaya pedang. Cahaya pedang yang sangat kuat. Ini pasti ulah Dewa Pedang. Dewa Pedang sejati.
Dewa Pedang. Ini pasti seorang Dewa Pedang. Dua benda ini sebagai ganti nyawamu. Senior, dari Sekte Tianqing. Pergi. Ingat, hidup rendah hati. Baik. Orang gerbang Yuhi memang tidak bohong. Di Sekte Tianqing ada ahli tingkat tinggi. Dan itu Dewa Pedang yang luar biasa. Nyamuk kecil pun tetap daging. Pedang San yang tingkat spiritual tinggi butuh 100 poin energi spiritual untuk naik level. Gabungkan dengan pedang terbang tingkat spiritual rendah, teknik pedang Guigu tingkat spiritual tinggi. Butuh 10 poin energi spiritual untuk naik level. Gabungkan dengan kitab 9 pedang tingkat spiritual menengah. Gabung! Penggabungan berhasil. Dapat pedang San yang tingkat spiritual tinggi. Penggabungan berhasil. Dapat tingkat dewa. Sudah jadi teknik pedang tingkat dewa. Harus cari cara lain. Kalian sudah dengar? Bai Jie kalah tantang Sekte Tianqing. Serius? Bai Jie kan jenius pedang yang tantang 7 sekte besar tanpa pernah kalah. Iya. Mana mungkin Bai Jie kalah? Siapa yang kalahkan Bai Jie? Jangan-jangan ketua Sekte Tianqing turun tangan sendiri? Kata Bai Jie sendiri waktu baik ke Sekte 9. Sepertinya murid muda Sekte Tianqing. Sekte Tianqing ternyata punya murid secerdas itu. Unta mati pun lebih besar dari kuda. Sekte kuno memang tidak bisa diremehkan. Bai Jie kalah. Berarti sebelumnya Sekte Tianqing memang sengaja sembunyi kekuatan. Jadi rencana kita... Rencana tetap jalan. Di belakang kita ada Sekte Iblis Dizong. Sekuat apapun Sekte Tianqing, tidak mungkin lebih kuat dari Sekte Iblis Dizong. Ayah benar. Bantu Sekte Iblis Dizong cari orang bernama Anjing. Sementara gerbang Yuhi ambil kitab Sekte Tianqing. Perkuat diri sendiri. Dua hal ini sama penting. Ayah, siapa sebenarnya anjing ini? Kau Sekte Iblis Dizong mati-matian cari dia? Aku juga tidak tahu. Sepertinya ada hubungan dengan Ratu Iblis. Ratu Iblis? Bukannya dia sudah meninggal 300 tahun lalu? 300 tahun lalu. Ratu Iblis adalah ahli nomor 1 Sekte Iblis. 3 Sekte Iblis langit, bumi, dan manusia semua dipimpin Ratu Iblis. Kekuasaan Sekte Iblis sangat besar saat itu. Tak tertandingi. Katanya setiap Ratu Iblis muncul selalu pakai topeng perunggu. Tidak ada yang pernah lihat wajah aslinya. Ada yang bilang wajahnya sangat jelek. Makanya pakai topeng. Entah benar atau tidak. Siapa yang tahu? Urusan Sekte Iblis lebih baik jangan ikut campur. Kita cukup ambil kitab Sekte Tianqing. Soal kekalahan Bai Jie, kalian semua sudah dengarkan? Katanya yang kalahkan Bai Jie adalah murid Sekte Tianqing kita. Menurut kalian siapa orangnya? Hari itu semua murid Sekte Tianqing menonton. Tidak mungkin ada yang bertarung dengan Bai Jie di tengah jalan. Petua lu benar. Kalau Sekte Tianqing kita benar punya murid sehebat itu, mana mungkin kita tidak tahu? Atau jangan-jangan murid ini selama ini sembunyi kekuatan aslinya? Tidak mungkin. Mana mungkin Sekte Tianqing punya jenius seperti itu? Lagi pula di Sekte Tianqing tidak perlu sembunyi kekuatan. Pasti Bai Jie terlalu sombong. Di luar sana bikin musuh. Orang itu tidak mau buka identitas. Jadi pakai nama Sekte Tianqing untuk hajar dia. Ingat orang misterius yang serang Sekte Iblis di Zong beberapa hari lalu? Sampai sekarang belum ketahuan siapa. Mungkin 2 kejadian ini dari orang yang sama. Kalian semua cari tahu. Kalian semua periksa. Murid mana saja yang tidak hadir saat itu. Ketua, bagaimana dengan murid pekerja kasar? Perlu diperiksa juga. Murid pekerja kasar tidak usah. Mereka bakatnya terlalu rendah atau belum pernah berlatih. Tidak mungkin murid pekerja kasar. Aku terlalu banyak berpikir. Memang tidak mungkin murid pekerja kasar. Orang yang mengalahkan Bai Jie itu siapa sebenarnya? Jangan-jangan benar seperti kabar burung. Dia murid perguruan Tianqing kita. Kalau dia benar murid Tianqing, itu bagus sekali. Lu Yuner, jangan lamun di siang bolong.
Orang sport itu tidak mungkin ada di Tianqing. Kalau benar ada, pasti sudah ditemukan sejak dulu. Itu murid pekerja kasar. Kamu yang bertugas membersihkan tempat ini. Benar. Aku sudah membersihkan tempat ini sejak 1 jam lalu. Selain tempat ini, perpustakaan sutra, halaman belakang, bukit belakang, semua aku yang bersihkan. Membersihkan di sini 1 jam? Aku terlalu ceroboh. Ada orang di sampingku, sudah sejam di sini. Aku bahkan tidak tahu. Untung dia murid Tianqing. Kamu bekerja keras sekali ya? Kamu sudah 3 tahun jadi pekerja kasar di Tianqing. Aku akan bicara dengan Tetua Liu Yao. Bagaimana kalau kamu dipromosikan jadi murid pendaftar Tianqing? Tidak usah, kultivasiku belum cukup. Tidak boleh melanggar aturan perguruan. Di dunia kultivasi saat ini, ada 9 tingkat besar. Hanya dengan memasuki tingkat pertama fondasi Huangting, baru bisa jadi murid Tianqing. Itu aturan Tianqing. Hatimu cukup tenang ya. Tidak bersaing, tidak merebut. Kalau aku bisa seperti kamu, pasti tidak sebingung ini. Ingat 3 tahun lalu, aku baru pindah ke dunia bela diri tinggi ini. Begitu masuk Tianqing, sering diintimidasi sesama murid. Adik murid, kamu kenapa? Kakak lu. Tidak usah tegang. Apa karena baru datang ke sini, jadi belum terbiasa? Bukan itu. Mulai sekarang, Tianqing adalah rumah keduamu. Kalau ada yang tidak menyenangkan, bisa datang ke kakak lu. Kakak lu masih memikirkan pertarungan dengan Bai Jia? Aku berpikir, siapa yang mengalahkan Bai Jia? Orang itu murid Tianqing atau bukan? Kalau iya, dia siapa ya? Seperti apa wajahnya? Menurutku, dia pasti jelek sekali. Kalau tidak, kenapa harus bersembunyi? Belum tentu. Adik, jangan bicara sembarangan. Orang itu di atasku. Kalau dia dengar, tidak baik. Tenang, dia tidak akan peduli. Sebenarnya yang aku khawatirkan adalah aliran iblis Dizong. Aliran iblis Dizong, kenapa harus datang ke Tianqing kita? Meminta orang bernama anjing? Ini jelas mengada-ada. Sengaja mencari masalah dengan kita. Aku juga tidak tahu kenapa mereka mencariku. Menurutmu, kalau orang Dizong benar-benar menyerang Tianqing kita, kamu akan bagaimana? Kakak lu. Meskipun kakak lupa, aku tidak akan lupa apa yang pernah kakak katakan padaku. Tianqing adalah rumah keduaku. Demi kakak lu dan rumah ini, adik pasti akan melawan habis-habisan, menahan aliran iblis. Adik, tenang saja. Kakak tidak akan membiarkan kamu, seorang murid pekerja, melawan aliran iblis. Kakak pasti akan melindungimu. Perguruan dalam kesulitan, tidak ada bedanya kamu atau aku. Oh iya, adik, aku belum tahu namamu. Kakak, kalau aku bilang namaku anjing, kakak percaya? Tidak kusangka, kamu yang pendiam bisa bercanda juga. Anjing yang dicari Dizong pasti orang besar. Mana mungkin kamu, kerja kasar kecil? Kakak, panggil saja aku 27. Aku tahu kakak tidak akan percaya. Jangan salahkan aku tidak memberitahumu ya. 27, baiklah. Tidak tahu Dizong mau apa. Mereka tidak menemukanku, pasti tidak akan diam saja. Membersihkan dapur ada keuntungannya juga. Bahan nangka ini bisa dimakan sesukanya. Tapi tingkatnya agak rendah. Tikus gemuk itu datang lagi. Malam ini harusnya sudah tidak ada orang. Tempat ini adalah surgaku. Tidak tahu apa yang masih tersisa. Sayangku, tunggu aku manjakan kalian. Mencuri makan lagi. Pekerja 27, kamu malas lagi Esokan tidak harinya bersihkan dia langsung dengan bersih. memarahiku habis-habisan. Buahju, ini buahju. Meskipun hanya berumur 10 tahun, tapi ini kelezatan langka di dunia. Sayangku, aku tidak akan segan. Lumer di mulut, segar sekali. Ternyata, di mana-mana ada saja yang doyan makan. Tempat ini ada formasi susu. Ini formasi teleportasi. Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan aku salah lihat.
Bagus sekali. Ada orang masuk ke wilayah terlarang. Akhirnya ada yang masuk ke wilayah terlarang. 300 tahun. Akhirnya ada yang datang. Tian Qingzi, kau mengurungku 300 tahun. Asalkan aku bisa menyerap sedikit darah, aku bisa pulihkan kekuatanku dan keluar dari formasi ini. Dengan kekuatanku yang hampir mencapai alam kelima, di sekitar sungai Yu Heng ini, sekte mana yang bisa menandingi aku? Tadi aku memicu formasi, lalu sampai di sini. Ini tempat apa sebenarnya? Makan dia. Daging yang segar sekali. Wajah semuda ini baru pertama kali lihat. Makhluk jahat. Kau siapa? Ini tempat apa? Bocah. Kau tidak tahu ini tempat apa, tapi nekat masuk. Tinggal saja di sini selamanya. Banyak omong. Tempat ini aneh. Aura jahatnya sangat kental. Semoga para leluhur sekte Tian Qing dari alam para dewa melindungi sekte Tian Qing kami. Ayah, lihat. Aura jahat. Ini aura jahat. Gawat. Wilayah terlarang bermasalah. Ayah, aura jahat apa? Ahli jalan jahat yang disegel oleh leluhur sekte Tian Qing kami. Menurut catatan kuno, kekuatannya di puncak alam keempat. Apa? Cepat periksa pintu wilayah terlarang jika iblis ini lepas. Sekte Tian Qing kita habis. Semakin ke dalam, aura jahatnya semakin kuat. Darah dan daging. Darah dan daging segar. Kalian jangan berebut. Ini punyaku. Menyingkir. Lari cepat. Dia siapa? Mengerikan sekali. Sekte Tian Qing bukannya sudah merosot? Ternyata masih ada ahli sekuat ini. Anak muda hebat. Kau punya kemampuan juga. Kau siapa? Aku. Namaku Xie Yuan. Kau Xie Yuan? Dalam catatan kuno sekte Tian Qing, 300 tahun lalu, di Yu Heng muncul iblis jahat bernama Xie Yuan. Iblis jahat ini berlatih dengan menginap kultivasi orang lain. Kekuatannya tak terukur. Sekte di Ling di Yu Heng bahkan dihabisi oleh iblis ini. Akhirnya, Leluhur sekte Tian Qing bertindak dengan mengorbankan nyawa dan jalannya menyegel iblis ini di sekte Tian Qing. Lalu tempat segelan itu jadi wilayah terlarang. Tidak kusangka di dapur ada formasi yang terhubung ke wilayah terlarang. Makanya aku nyasar ke sini. Aku terkurung sekian lama. Masih ada yang ingat namaku. Terkurung 300 tahun tapi belum jadi abu. Berarti kau sudah mencapai alam keempat, pertemuan yin yang. Alam keempat dari 9 alam besar pertemuan yin yang disebut juga alam orang suci. Mencapai alam ini, umurnya 1000 tahun. Hidup mati di tangannya, terbang dan menyelam. Ilmu mistis tinggi, hantu dan dewa menghindar. Kultivator alam ini kalau tidak bertindak ya tidak. Tapi kalau bertindak, gunung runtuh, bumi retak. Satu orang bisa lawan satu negara. Benar. Bocah, kau tidak takut? Kenapa harus takut? 300 tahun lalu, leluhur sekte Tian Qing kalian juga alam keempat. Demi menyegelku, rela mengorbankan nyawa dan jalannya. Tapi kau masih tersegelkan? Ternyata karena segel ini, kau jadi berani begini. Sekarang ku beritahu kau, setelah 300 tahun berlalu, segel ini sudah mulai hancur. Sekarang aku sudah pulih 20% kekuatanku. Asalkan menyerap darah dan dagingmu, langsung bisa hancurkan segel ini. Jadi begitu. Pantas saja kau senang sekali. Setelah lepas dari segel, asalkan berlatih puluhan tahun, tidak hanya pulih total, bahkan bisa menembus alam kelima. Aku akan habisi seluruh sekte Tian Qing. Tidak, seluruh Yu Heng. Bagaimana? Kau takut kan? Tidak. Bocah, kau idiot ya? Kau tidak takut sedikit pun? Kau akan mati. Semua orang sekte Tian Qing akan mati. Kau tahu tidak? Kau bercanda? Bercanda? Sekarang kutunjukkan. Ini bercanda atau bukan? Ternyata bodoh. Menghindar saja kita bisa. Tapi, kau juga tidak bisa menghindar. Anak muda hebat ternyata punya kemampuan. Hancur. Kalau kau pikir dengan ini bisa menahan, kau terlalu polos. Bocah, kau
Kau sudah habis. Ini saja kekuatanmu. Kalau bukan karena segel ini, mana mungkin aku cuma bisa pakai 20% kekuatanku. Benarkah? Aku bahkan belum pakai 10%. Kau ini siapa? Aku cuma murid rendahan Sekte Tianqing. Orang ini siapa? Hebat sekali. Jangan-jangan sekte Tianqing setelah ratusan tahun kini muncul sosok luar biasa lagi. Tidak, mustahil. Kau kira aku bodoh? Kau pasti bukan cuma murid rendahan. Tapi aku memang murid rendahan. Siapapun kau, hari ini tinggal di sini selamanya. Jangan! Tuan Shiyuan, lepaskan kami. Kalian semua jadi kekuatanku. Menyerap arwah jahat di sekitar untuk memperkuat diri. Menarik juga. Sebenarnya aku mau tunggu 2 tahun lagi serap mereka. Lepas dari belenggu ini. Baru kekuatanku bisa pulih 7-80%. Tapi sekarang dengan daging dan darahmu, lepas lebih awal juga pilihan bagus. Mati duluan atau hidup 3 tahun lagi di tempat ini, sama saja. Bocah mulut besar. Hari ini daging dan darahmu jadi milikku. Tebas. Gawat! Orang ini jauh lebih hebat dari perkiraanku. Mau kabur? Kau tak bisa lolos. Jangan! Sampai ini dia tempatnya. Selesai, guncangan segede ini, jangan-jangan iblis alam keempat mau muncul? Kalau begitu bukan cuma sekte Tianqing yang hancur, kawasan sungai Yuheng juga bahaya. Iblis alam keempat, sehebat itu kah? Ampun! Guncangannya hilang. Suara tadi, itu suara iblis? Harusnya sih. Iblis itu tadi teriak minta ampun. Iya. Aku juga dengar. Pasti ada. Ada orang yang diam-diam lindungi kita. Pasti. Usir ahli sekte iblis. Kalahkan baik dia, orang misterius itu bahkan takutkan iblis alam keempat. Ini bukan orang biasa yang bisa lakukan. Ayah, Orang ini makin misterius. Tak ada petunjuk sama sekali. tidak ada. Aku sudah pikir semua orang yang mungkin. Tetap tak tahu siapa. Tapi yang jelas orang ini sangat kuat. Dan tak berniat jahat pada sekte Tianqing kita. Kalau dia mau bantu kita, Sekte Tianqing kita masih ada harapan. Tapi orang ini tak mau muncul. Kalau dia tak mau muncul, kita tak bisa paksakan. Kalau tidak, dia bisa tersinggung. Ayah, Baiklah. Siapa ya orang ini? Seperti apa rupanya? ayo pergi. Jangan ganggu senior ini. Untung ada senior. Kita bisa lewati krisis besar ini. Ini apa? Ting Hai Jue. Ilmu spiritual tingkat menengah. Ini benar-benar ilmu spiritual tingkat menengah. Aku sudah 3 tahun bersihkan perpustakaan sekte Tianqing. Belum pernah temukan satupun ilmu spiritual. Di sini ada yang tingkat menengah. Fu Tiangshu, Gui Wanxin FA. Ini semua ilmu spiritual. Bahkan ada yang tingkat tinggi. Jangan-jangan ini ilmu yang hilang dari sekte Tianqing dulu? Sekte Tianqing di Yuheng dulunya sekte kuno yang sangat kuat. Tapi entah kenapa, ilmu sekte hilang. Sekte Tianqing jadi merosot drastis. Setelah itu sekte Tianqing ditekan dari mana-mana. Murid-murid dalam sekte terus dibunuh orang. Sampai jadi seperti sekarang. Aku sekarang butuh ilmu. Kalau ilmu-ilmu ini digabung ke Daluosin FA, mungkin Daluosin FA ku bisa capai tingkat abadi. Daluosin FA tingkat spiritual menengah butuh 300 tenaga spiritual untuk naik level. Gabungkan Ting Hai Jue, Gui Wanxin FA, Fu Tiangshu, Jiu Zhuang Jue. Gabung!
Penggabungan berhasil. Dapat mesin ETA tingkat abadi rendah. Lihat. Fenomena langit dan bumi. Bukit belakang. Jangan-jangan ada harta pusaka luar biasa muncul. Ada harta pusaka luar biasa muncul. peninggalan leluhur. Tingkat dewa. Mantra sudah tingkat dewa. Kecepatan latihannya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini hebatnya jurus tingkat dewa. Makin cepat kekuatanku bertambah, makin besar peluangku hadapi bencana besar itu. Fenomena tadi itu apa? Jangan-jangan harta karun muncul? Bukan harta karun. Tetuamu, kau tahu? Ini jurus dewa lahir. Cahaya 6 jalan dewa yang hanya muncul dari jurus tingkat dewa. Apa? Jurus tingkat dewa? Berarti di sekte Tian King ada jurus tingkat dewa. Jurus tingkat dewa sudah melampaui tingkat spiritual. Kabarnya kecepatan latihan jurus tingkat dewa 10 kali lebih cepat dari jurus spiritual. Di seluruh Yuheng, belum pernah dengar sekte mana yang punya jurus tingkat dewa. Sepertinya begitu. Di sekte iblisku, jurus tingkat dewa juga langka. Katanya 9 lingkaran cahaya mengelilingi, itu jurus tingkat ilahi. Tentu saja ini cuma kabar. Jurus tingkat ilahi benar ada? Ada. Tapi jurus tingkat ilahi ini, jangankan kalian, aku pun belum pernah lihat. Selama ini kukira itu cuma legenda. Sulit dibayangkan. Seampuh apa jurus tingkat ilahi itu? Jurus tingkat ilahi, anugerah langit seperti itu jangan dipikirkan dulu. Tapi kali ini kalau bisa menyerbu sekte Tian King dan dapat jurus tingkat dewa itu, gerbang Yuhengku bisa jadi kuat. Jurus tingkat dewa sudah barang langka. Pantas sekte tertua di Yuheng sungguh mengejutkan. Hanya tempat sebagus ini yang punya orang yang dicari Ratu Iblis. Tetuamu tenang saja. Kali ini meski harus balik sekte Tian King ini, kami pasti temukan anjing itu. Bagus. Kalau kalian bisa temukan anjing, nanti sekte iblisku di kompetisi barat juga akan bantu kalian. Terima kasih, Petua. Kalian tahu? Siapa di sekte Tian King yang tidak tahu? Katanya senjata leluhur sekte Tian King kami muncul. Fenomena langit semeriah ini. Jangan-jangan senjata spiritual tingkat tinggi? Tak kusangka jurus tingkat dewa bawah yang kugabung semalam bisa bikin heboh besar begini. Berdiri yang rapi semua. Sudah lengkap semua. Dengarkan baik-baik. Tadi malam buah Ju tetua lu dicuri dan dimakan. Mana pencuri tidak tahu malu itu? Cepat keluar. Maling teriak maling. Kau sendiri kan pencuri tidak tahu malu itu? Bukan aku. Semalam aku bersih-bersih aula depan. Petua Liu, juga bukan aku. Kemarin aku latihan di aula Tianyuman. Kenapa? Berani berbuat tapi tidak berani akui? 27. Semalam kau kemana? Lapor tetua, murid tidur. Tidur? Ada yang bisa buktikan? Tidak ada. Kau biasanya malas dan rakus. Cepat jujur. Buah juk ini kau yang curi makan kan? Malas dan rakus. Itu dirimu sendiri kan? Tetua lu. Menurutku, lain kali jangan taruh harta langka di dapur. Pasti ada tikus yang curi makan. Lihat, 27 ini pertama kali. Bagaimana kalau tetua lu maafkan dia sekali? Murid tidak. Walau biasanya aku suka curi makan, tapi semalam benar tidak makan. Diam. Kau tahu mencuri barang sekte, melanggar aturan. Masih berani ngeles, awas kulitmu. Sudahlah, cuma sebuah buah jo. Murid sekte yang makannya sudah. Jangan ulangi lagi. Tetua lu memang berlapang dada, berhati mulia. Untung ada 27 ini jadi kambing hitam. 27? Ucapkan terima kasih pada tetua lu. Lain kali kalau ketahuan lagi, tidak akan kumaafkan. Yang curi makan kau. Yang pura-pura baik juga kau. Masih bengong apa? Bicara! Terima kasih tetua lu berlapang dada. Sudahlah, kambing hitamnya kambing hitam, lebih baik tidak usah repot. "27. Lumayan juga kau. Barang tetua lu pun berani kau curi makan. Tetua Liu tahu aku tidak. Maling teriak maling. Kau ngasih muka. Sudah. Sudah 3 tahun aku bimbing kau. Kali ini,
Aku yang tanggung untukmu. 27 ini biasanya lemot. Kelihatan bodoh, cocok banget jadi kambing hitam. Kenapa bisa ada tetua setidak kahu malu begini? Hei, kau tidak mau berterima kasih padaku? Tetua Liu mau murid berterima kasih bagaimana murid tidak punya apa-apa. Ada, Ding. Sini pijitin punggungku. Akhir-akhir ini banyak urusan, capek. Iya. Ini dia. Tekan lebih kuat. 27. Mulai sekarang ikut aku. Dengarkan kata-kataku baik-baik. Apa kataku? Itulah yang berlaku. Tetua ini akan memberimu kehidupan mewah. Semua bukan masalah. Aku tidak mau ikut tamu. Aku sendiri juga bisa hidup mewah. Tetua Liu benar. Ada apa ini? Tidak baik. Ada masalah di aula besar. Siapa kalian siapa? Berani-beraninya menerobos sekte Tian King kami. Suruh Lu Ming keluar. Kamu tidak layak bicara denganku. Orang ini siapa? Kekuatannya sangat dahsyat. Tang Qiu Bai. Ketua Lu. Sudah lama tidak bertemu. Wanita ini adalah Lu Yuner. Benar seperti kabar yang beredar. Cantiknya luar biasa. Kalau sekte Tian King setuju, Ini juga hal baik. Ketua Tang. Sepertinya niatmu tidak baik. Kedatanganku kali ini untuk urusan bahagia. Mana mungkin niatku buruk? Langsung saja ke intinya. Tidak perlu bertele-tele. Anakku Wen Feng selalu mengagumi Tetua Lu dari sekte Tian King. Tidak bisa melupakannya. Kedatangan Tang kali ini untuk melamar Tetua Lu dari sekte Tian King. Tang Wenfeng ingin menikahi Tetua Lu. Gerbang Yuhi memang punya ambisi besar. Tidak bisa disetujui. Benar. Kalau disetujui, sama saja mengirim Tetua Lu ke mulut harimau. Ini bukan urusan sepele. Aku harus pikirkan dulu. Baru bisa memberi jawaban pada Ketua Tang. Pikirkan sebentar. Ketua Lu silakan pikirkan. Kami tunggu di sini. Sepertinya ini kurang pantas. Apa yang tidak pantas? Tang bisa menunggu. Cuma butuh jawaban dari Tetua Lu. Harap Ketua Lu jangan mengecewakan Tang. Sepertinya hari ini Tang Qiu Bai tidak akan mudah pergi. Putriku tidak berbakat dan tidak mampu. Takutnya tidak pantas untuk pemimpinmu datang. Sepertinya Ketua Lu meremehkan gerbang Yu Hiku. Pemimpin Tang terlalu berlebihan. Ini memang harus suka sama suka. Mana ada kata meremehkan? Dasar kakek Lu. Berarti kamu meremehkan anakku Wen Feng. Pemimpin Tang bilang begitu. Itu namanya cari gara-gara. Tang Qiu Bai ini hari ini memang sengaja datang bikin masalah. Tidak usah banyak bicara, Lu Ming. Hari ini aku ingin lihat kenapa kamu meremehkan anakku Wen Feng. Mundur. Tang Qiu Bai ini ahli tingkat 3. Ayah! Pemimpin! Kekuatan Tang Qiu Bai makin meningkat. Ayah! Pemimpin! Aku tidak apa-apa. Sepertinya pemimpin Tang hari ini datang dengan rencana. Rencana? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu maksud. Yang meremehkan gerbang Yu Hiku harus dihukum mati. Yuhi. Wuliang. Sangat kuat. Ini jurus tingkat spiritual menengah. Gerbang Yuhi. sekali. Pemimpin! Ayah! Serang! Cari dengan sekuat tenaga murid yang bernama anjing itu. Baik. Yang inilah tidak dibunuh. Aku Liu Yao lebih baik bunuh diri daripada menyerah pada kalian orang gerbang Yuhi. Murid sekte Tian Kingku. Tidak ada pengecut yang hidup berlutut. Sekarang bagaimana? Tetua Liu!
Nyonya besar ini tidak akan menyerah. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu, jangan harap hidup. Jangan. Tetua Liu. Siapa? Ini. Kamu siapa? Orang yang tidak penting. Kalian pergi saja. Aku tidak mau membunuh terlalu banyak. Orang ini gila apa? Tidak kusangka di wilayah Yu Henghi ini ada yang lebih sombong dari kami. Lebih arogan lagi. Bocah, kau mau mati ya? Siapa orang ini? Tidak tahu. Sepertinya dia datang membantu kita. Kau berlutut sekarang dan minta ampun. Mungkin aku akan biarkan kau hidup. Untuk apa? Kalau kau ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Terima ini. Mati. Itu pedang api langit milik Kang Wen Feng. Hindar. Terlambat. Habis aku. Kuat sekali. Hanya dengan 2 jari, dia menahan pedang terkuat Kang Wen Feng. Mana mungkin? Kau! Sialan! Pedangnya tidak bisa kutarik. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sudah selesai. Kamu! Feng Er! Feng Er bangun! Feng Er! Ya ampun, satu serangan langsung menghabisi Tang Wenfeng. Luar biasa kuat. Jangan-jangan dia ahli tingkat keempat. Kekuatan orang ini sepertinya di atasku. Aku tahu. Dia adalah ahli misterius yang bersembunyi di perguruan Tianqing kita. Apa? Dia ahli yang mengalahkan Luo dengan 1 daun itu? Bagus sekali. Ternyata perguruan Tianqing tidak punya ahli seperti Perguruan ini. Tianqing kita belum akan hancur. Langit memberkati perguruan Tianqing. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini kau membunuh anakku. Kau harus bayar harganya. Kalian duluan yang menyakiti murid perguruan Tianqing. Mereka? Orang-orang sampah ini digabung semua. Tidak ada yang sebanding dengan 1 jari anakku Wenfeng. Omong kosong. Kang Wen Feng yang sampah. Kalau datang ke perguruan Tianqing kami tidak akan terima. Dengar ya, pelayan rendah perguruan Tianqing kami bisa menghabisinya. Kau tebakannya tepat sekali. Hari ini kau tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Dewa datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kakak senior, hati-hati. Kekuatan Tang Qiubai sangat tinggi dan sulit ditebak. Cepat, habisi orang tua Tang Qiubai itu. Kekuatannya luar biasa. Sepertinya aku harus menggunakan seluruh kekuatan. Yuhe tanpa batas. Bahaya! Sangat kuat. Tang Qiubai memang pantas jadi kepala gerbang Yuhe. Sekutu apakangannya sangat dahsyat. Hancurlah! Hanya 1 jari. Terlalu kuat, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebenarnya siapa kau? Bagus sekali. Aku tahu dia bisa. Sebenarnya di tingkat mana kekuatannya? Siapa sebenarnya dia? Tingkat keempat? Walau dia ahli tingkat keempat. Hari ini perguruan Tianqing tetap tidak akan lolos dari kehancuran. Jangan-jangan? Sudah bersembunyi lama. Keluar semua. Sekte Iblis. Ternyata ahli Sekte Iblis. Benar, ahli Sekte Iblis. Sekte Iblis datang lagi. Apa sebenarnya tujuan mereka? Jangan-jangan mereka datang mencari aku lagi. Melihat kemampuanmu, jangan-jangan kau salah satu leluhur perguruan Tianqing? Siapa aku tidak penting. Tang Qiubai tinggal. Yang lain, aku bisa beri kalian jalan untuk hidup. Aliran Yu Henghui ini berani tidak menaruh sekte iblis di zon kami di mata. Dia yang pertama. Terlalu sombong, pikir dirinya tak terkalahkan.
Kau benar-benar membuatku tertawa. Kau gila! Kau tahu siapa yang di hadapanmu? Dia adalah Petua Agung Sekte Iblis di Zong, Mo Tianxing. Apa? Dia Mo Tianxing? Mo Tianxing yang dalam satu malam menghancurkan 3 perguruan sekaligus itu. Apa tujuan Anda menyerang perguruan Tian King hari ini? Perguruan Tian King kami dan Sekte Iblis selalu tidak saling mengusik. Serahkan anjing. Sekte Iblis di Zong kami akan langsung pergi. Orang-orang sekte iblis memang keras kepala. Tapi perguruan Tian King kami tidak punya orang bernama anjing. Anda salah orang? Tidak mungkin. Hari ini kalian harus serahkan anjing. Jika tidak, perguruan Tian King akan berdarah-darah dan lenyap. Siapa sebenarnya anjing? Sampai ahli sekte iblis di Zong menyerang ke sini. Perguruan Tian King kami sudah menggeledah puluhan kali. Benar-benar tidak ada orang itu. Kalau Anda memang memaksa, perguruan Tian King kami hanya bisa berperang. Pertempuran berdarah. Kalian pantas? Kalian cuma bisa dibantai habis. Kamu! Benarkah? Pedang tingkat apa ini? Aura pedangnya begitu menyala. Panas menggigit. Ini. Energi spiritual artefak ini sangat kuat. Pasti bukan barang biasa. Tak kusangka Sekte Tian King punya artefak seperti ini. Tetua besarmu, habisi dia dan regut pedang itu. Kalau tidak ada yang keberatan, Mari kita buktikan dengan pertarungan. Kalau begitu, bersiaplah mati. Cepat menghindar! Ketua sekte, cepat menghindar. Murid Sekte Tian King. Mundur secepatnya. Kekuatannya mengerikan. Cukup menarik. Kekuatan orang ini luar biasa. Hanya sedikit lebih kuat dari Xiewan. Cukup untuk kutangani. Ayah, apa dia akan menang? Tidak tahu. Lagi. Mati. Trik receh. Berani pamer di depanku? Tidak mungkin. Kekuatannya dahsyat. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku juga ingin tahu seberapa kuat kemampuanku sebenarnya. Kerahkan semua kekuatan. Kita lihat bisa tidak kau temukan batasku. Bayangan iblis terpisah. Awas! Ini jurus tingkat spiritual tinggi dari Sekte Iblis. Sekarang terlambat kalau kau mau minta ampun. Ketakutan sampai beku? Kamu! Tetuamu. Ketuamu benar-benar tewas? Tidak mungkin. Di Sekte Tian King ada ahli tingkat tinggi. Bahkan ketua besar bukan tandingannya. Menang! Benar-benar menang! Tak kusangka di Sekte Tian King ada sosok seperti ini. Terlalu kuat. Benar-benar hebat. Benar-benar menang? Luar biasa. Siapa sebenarnya dia? Ini tetua besar sekte iblis. Belum habis tenagaku. Dia sudah roboh. Sampaikan pada orang sekte iblis, kalau berani serang sekte Tian King lagi, lain kali tidak akan seberuntung ini. Cepat pergi. Senior, bagaimana dengan Tang Qiubei ini? Menurut kalian bagaimana? Orang ini sudah menyerang Sekte Tian King kami. Kalau tidak mengambil nyawanya, orang lain akan kira Sekte Tian King kami mudah diinjak. Mohon pada ahli Sekte Tian King, orang besar belah penggada, ampuni nyawaku. Tidak bisa, tidak boleh diampuni. Tang Qiubei ini kejam dan pendendam. Sekarang anaknya Tang Wenfeng tewas di sini. Nanti dia pasti akan balas dendam habis-habisan. Dasar kau si Tua Luming. Kau kejam sekali. Kalau kalian tidak mau melepaskanku,
Jangan salahkan aku kalau kejam. Awas, kau yang akan jadi tumbalnya. Hentikan! Yun, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja dekat senior ini. Hari ini kebaikan senior pada sekte Tianqing, aku Luming tidak akan pernah lupa. Apapun permintaan senior, cukup katakan satu kata. Sekte Tianqing pasti akan menerjang api dan air, apapun resikonya. Tidak perlu kalian menerjang api dan air untukku. Senior, kau mau kemana? Tentu saja dari mana datang. Ke sana kembali. Benar-benar ahli tingkat tinggi. Ketua sekte. Apa orang ini pendahulu sekte Tianqing kami? Kalau ada ahli seperti ini melindungi kami, sekte Tianqing pasti akan bangkit. Sepertinya bukan. Dari ilmu yang dia tunjukkan, sangat berbeda dengan sekte Tianqing kami. Aneh sekali. Kenapa dia mau membantu kami? Waktu itu dengan Naluo, harusnya juga orang ini yang bertindak. Memang aneh. Semakin penasaran. Berkali-kali membantu sekte Tianqing kami. Jangan-jangan orang yang kami kenal. Kumpul semua! Kumpul semua! Kemarin sibuk sampai jam 2 pagi. Katanya hari ini boleh istirahat lebih lama 1 jam. Benar juga. Kenapa pagi-pagi begini sudah disuruh bangun? Liu Yao mau bikin ulah apa lagi? Tidur, apa tidur? Matahari sudah tinggi semua. Semalam sibuk lama. Aku tahu kalian juga capek. Yu Henman dan sekte iblis menyerang. Murid-murid perguruan kita banyak yang tewas. Untung ada tetua yang membantu. Perguruan Tianqing kita bisa selamat. Tapi musuh bisa saja menyerang lagi kapan saja. Ditambah lagi kompetisi besar Siu akan segera dimulai. Untuk menambah jumlah murid perguruan. Jadi hari ini, aku akan memilih dari kalian para murid pelayan ini. Beberapa orang untuk jadi murid luar. Beneran? Bagus sekali. Ada kesempatan jadi murid luar. 2 tahun, akhirnya aku tunggu kesempatan ini. Murid luar? Lebih enak jadi pelayan sih. Benar. Aku sendiri yang memilih. Pasti tidak main-main. Sekarang berdiri rapi semua. Aku mau mulai memilih. Pelayan 21. Kamu biasanya cukup rajin dan latihanmu sangat giat. Meskipun belum mencapai tingkat pertama, tapi kedepannya masih ada peluang besar. Yang pertama kamu. Baik, Tetua Liu. Dan kamu, pelayan 14, ketekunanmu aku perhatikan. Terima kasih, Tetua Liu. Liu Yao ini pilih orang standarnya apa? Apa tidak lihat kelebihan dulu? Jangan lihat aku! Jangan lihat aku! Jangan lihat aku! Bocah ini Jangan wajahnya lihat aku. bagus. Dan cocok jadi kambing hitam. Kalau dibiarkan jadi pelayan, sayang sekali. Yang terakhir tamu, pelayan 27. Benar, kamu. Kenapa? Kamu tidak mau? Bakatku payah. Takutnya tidak bisa jadi murid luar. Kamu bakatmu payah. Jadi murid luar. Nanti keluar masuk gerbang harus lapor. Kebebasan jadi terbatas. Jauh tidak sebebas jadi pelayan. Kamu ini batu keras. Tetua ini bisa mengubah batu jadi emas. Yang lain jangan deketil HI. Asal penampilan cukup bagus. Kalian juga bisa dinaikkan jadi murid luar. Tetua Liu, tenang saja. Tetua Liu, jangan khawatir. Kami berjuang habis untuk perguruan Tianqing. Kami tidak akan menolak. Hari ini akhirnya aku jadi murid luar. Bagus sekali. Benar-benar bagus. 27. Kenapa kamu mengeluh? Ini kan kabar bagus. Keberuntungan yang kita dapat dari kehidupan lalu. Benar. Aku dengar. Kalau sudah jadi murid luar, bisa latih ilmu 3 tingkat pertama perguruan Tianqing. Dan masih ada kesempatan ikut kompetisi besar Siu kali ini. Kompetisi besar Siu, itu apa? Kamu tidak tahu kompetisi besar Siu? Ini acara terbesar di Siu. Puluhan perguruan di Yuhe, kamu tahu kan? Yo, itu hanya satu cabang kecil Siu saja. Dan di seluruh Siu ada cabang seperti ini, sampai puluhan. Di antaranya ada perguruan kuno di hulu Sungai Roh. Kekuatannya dahsyat. Di dalam ada ahli tingkat 5 Hunyuan Jindan. Siu yang kamu sebut tentu aku tahu.
Kompetisi besar Siu itu apa? Siu, di tanah kuno ini ada puluhan sungai. Di antaranya ada cabang sungai Roh Kuno. Di tepi sungai Roh Kuno ada banyak perguruan kuno. Setiap perguruan sudah berdiri ribuan tahun. Bahkan yang 10.000 tahun juga banyak. Dasarnya kuat, ahlinya banyak. Ya, hanya satu dari puluhan sungai yang paling tidak menonjol. Bahkan bisa dibilang cabang yang sangat terpencil. Kompetisi besar Siu adalah lomba untuk ahli muda seluruh Siu yang belum 100 tahun. Semua bisa ikut. Katanya 100 besar dapat hadiah. 10 besar bisa pelajari teknik tingkat dewa. Atau dapat senjata tingkat dewa. Teknik tingkat dewa? Senjata tingkat dewa? Yang namanya Pelayan 27. Kamu kesini sebentar. Tetua Liu, Anda perlu apa? Ikut aku. Belakangan ini, perguruan agak tidak aman. Hati orang gelisah. Murid di dalam juga banyak yang gugur. Kamu harus rajin latihan. Cepat sampai tingkat pertama. Jangan sia-siakan aku yang sudah angkat dan bina kamu. Aku mengerti, Tetua Liu. Aku pasti akan rajin latihan. Bangkitkan perguruan Tianqing kita. Aku suka murid yang bersemangat seperti kamu. Kenapa kamu berdiri saja? Masuk dong. Aku masuk? Kalau tidak, cepat masuk. Kamu, kesini. Ada yang mau aku tanya. Sesepuh Liu mau tanya apa? Menurutmu, pria itu biasanya suka wanita seperti apa? Apa? Jangan-jangan sesepuh punya orang yang disukai? Orang itu pasti kasihan. Sudah, bilang saja. Pertanyaan ini terlalu berat. Mana aku tahu? Kamu ini pria atau bukan? Ya iyalah. Kalau iya, masa kamu nggak tahu? Pria biasanya suka wanita yang lembut dan pintar mengurus rumah. Contoh yang lebih jelas. Misalnya bisa masak. Coba masakanku. Masak? Pepatah bilang, kalau mau dapat hati pria, harus kuasai dulu kulitnya. Masuk akal juga. Sesepuh Liu, kamu tertarik sama siapa? Tentu saja pahlawan besar yang sudah berkali-kali menyelamatkan perguruan Tianqing kita. Aku tahu dia siapa. Pasti aku nikah sama dia. Pria seperti itu baru pantas jadi suami idamanku. Mulai hari ini, aku harus jadi wanita yang dia suka. Biar dia bisa lihat aku di antara banyak orang. Ikut aku. Aku mau masak sekarang. Nanti kamu coba. Gimana rasanya? Kenapa? Kamu nggak mau? Bisa makan masakan sesepuh ini keberuntungan besar loh. Tenang saja. Tenang saja. Tenang saja. Sesepuh Liu, aku nggak tenang. Aku ngomongin diriku sendiri. Coba dulu. Gimana? Sesepuh Liu, kayaknya aku yang mulai tegang. Jangan banyak omong. Cepat coba. Sesepuh Liu, aku bilang kuasai perut pria, bukan hancurkan perutnya. Omong kosong. Kamu mau coba atau enggak? Kalian lagi ngapain? Nggak apa-apa. Aku lagi latihan. Ini apa? Kamu lagi belajar bikin racunnya? Baunya, tampilannya, jelas ini racun mematikan. Sesepuh Lu, kamu cari sesepuh Liu ada urusan kan? Aku pergi dulu. Besok di lapangan perguruan, murid luar baru harus tes akal spiritual lagi. Nanti sesepuh yang lain dan aku akan datang langsung. Lihat ada murid berbakat yang terlewat, apa enggak? Kompetisi wilayah barat sebentar lagi. Ini menyangkut nama baik perguruan Tianqing, bahkan seluruh Yuanhe. Aku langsung kasih tahu murid baru. Adik, kamu sekarang beda dari dulu. Kamu juga murid baru. Cepat bersiap, jangan santai ya. Baik, aku berangkat sekarang. Hari ini, tes akar spiritual murid baru.
Akar spiritual itu media kita para kultivator untuk serap energi spiritual alam. Semakin tinggi akar spiritual, semakin cepat serap energi, hasilnya makin baik. Akar spiritual ada 3 jenis, FA, Ling, dan Xian. Setiap jenis ada tingkat bawah, tengah, dan atas. Akar spiritual tingkat Ling bawah dapat 1 pilihan Ling, tingkat tengah 10, tingkat atas 100. Pil Yuan Ling itu pil langka yang bisa percepat kultivasi. Akar spiritual Ling bawah sudah dapat 1. Sesepuh, kalau akar spiritual Xian bagaimana? Kalau akar spiritual Xian, langsung jadi murid inti perguruan. Pil Yuan Ling mau berapa dapat berapa. Gila, mau berapa dapat berapa? Penasaran deh, aku punya bakat akar spiritual apa? Akar spiritual Xian. Akar spiritualku kayaknya Xian deh. Akar spiritual Xian itu sangat langka. Di seluruh Yuhenhe pun nggak ada banyak yang punya akar spiritual Xian. Dan kalau ada, pasti ahli tingkat monster tua. Akar spiritual Xian. Akar spiritual Xian. Tolong, akar Kalau spiritual perguruan Xian. Tian King bisa punya jenius dengan akar spiritual Xian, perguruan Tian King bisa lepas dari penindasan dan benar-benar bangkit. Aku juga berpikir begitu. Tapi sesepuh lu, itu mustahil. Siapa tahu surga memberkati perguruan Tian King kita. Sekarang, tes akar spiritual dimulai. Kamu nggak usah tegang. Tempelkan telapak tanganmu di batu uji ini. Baik. Tingkat surgawi. Akar spiritual tingkat FA kelas bawah. Bagaimana cara membedakan kualitas akar spiritual ini? Tempelkan telapak tanganmu di batu uji. Warna yang muncul adalah merah, jingga, hijau, biru tua, ungu, biru langit, hitam, yang putih. sesuai dengan tingkat FA. Tingkat Xian. 3 jenis akar spiritual. Jadi maksudnya, kalau warnanya ungu, hitam, berarti atau akar spiritual tingkat Xian? Jangan bermimpi dulu. Di seluruh Yuheng, yang punya akar spiritual tingkat Xian cuma 1 atau 2 orang. Mereka semua jenius langka. Orang seperti kita MAH sudah untung banget kalau dapat akar spiritual tingkat Ling. Akar spiritual tingkat FA kelas bawah. Akar spiritual tingkat FA kelas menengah. Akar spiritual tingkat FA kelas atas. Jangan bilang, nggak ada satupun yang punya akar spiritual tingkat Ling. Ini? Akar spiritual tingkat Ling kelas bawah. Akhirnya, ada juga murid yang berbakat. Namamu Ming? Benar, saya Wuming. Berdiri di sampingku. Baik. Wuming beruntung banget. Dapat akar spiritual tingkat Ling kelas bawah. Dia pasti bakal sukses besar. Akar spiritual tingkat FA kelas atas. Lumayan juga. Ada lagi yang belum diuji? Cepat diuji. Baik. Jangan sampai identitasku terbongkar kali ini. Atau aku buka kartu duluan sebelum ketahuan? Santai saja. Tempelkan tanganmu. Si 27 orangnya pendiam, gak banyak bicara. Entah hasilnya bakal gimana. Apapun hasilnya, pasti nggak bakal lebih bagus dari aku. Kenapa begini? Kok nggak ada reaksi sama sekali? Jangan-jangan bocah ini nggak punya akar spiritual? Apa yang terjadi? Coba lagi sekali. Baik. Kosong. Sepertinya dia memang nggak punya akar spiritual. Kalau nggak punya akar spiritual, Mau berlatih bakal susah banget. Sama saja buang-buang waktu. Walaupun nggak sebagus aku, paling nggak dapat yang biasa-biasa aja lah. Susah payah dipilih sama Tetua Liu. Sayang banget. Karena dia dipilih Tetua Liu. Biarkan dia tetap berlatih di gerbang luar. Tapi sesuai aturan, dia nggak dapat jatah pil. ternyata nggak punya akar spiritual. Dia benar-benar. Bakat sejelik ini juga jarang ditemukan. Dari semua orang, cuma dia yang begini.
Namanya siapa? Nggak tahu. Kayaknya dia dipilih dari pekerja kasar jadi muid gerbang luar. Baiklah. Kecuali 27. Yang lain ikut aku ambil pil. Baik. 27. Ikut aku aja nanti. Bakatku bagus, dapat pil banyak. Nanti ku bagi ke kamu. Iya, aku juga bagi ke kamu. Kita masuk Tianqing bareng. Jadi ada ikatan juga. Nanti kita lindungi kamu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Kalian cepat ambil pil dulu. Oke, kita pergi dulu. Jangan sungkan sama kita. Jangan berkecil hati. Kakak, aku nggak berkecil hati kok. Batu uji ini yang bermasalah. Sampai akar spiritual tingkat sianku nggak terdeteksi. Sebetulnya, dulu akal spiritualku juga nggak bagus-bagus amat. Ayah terus mendukungku. Makanya aku nggak pernah menyerah. Sekarang aku berikan dukungan yang sama ke kamu. Semoga kamu seperti aku dulu. Terus berusaha. Yang terburuk cuma terlambat sukses. Aku percaya sama kamu. Terima kasih kakak. Aku bakal berusaha. Aku pergi dulu ya. Pergilah. Kalau ada masalah dalam latihan, datang saja. Tes akal spiritual kali ini, Tianqing memang belum menemukan jenius besar. Batu uji ini keras sekali. Pedang biasa susah meninggalkan bekas. Kenapa tiba-tiba retak? Hancur! Jangan-jangan ada hubungannya dengan dia tadi? Dia sudah kulihat beberapa kali. Tapi aku nggak tahu namanya. Nggak bisa begini. Aku harus cari tahu kenapa bisa begini. Jangan sampai masa depannya terbuang. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai masa depan adik seperguruanku terganggu. 27. Tunggu kami. Kami cari kamu dari tadi. Ternyata kamu ada di sini. Ini pil Yuanling. Orang lain cuma dapat 1. Tetua bilang bakatku bagus, jadi dia kasih aku 2. Kita 1, orang 1. Ini kurang pantas rasanya. Lagi pula pil Yuanling ini sudah tidak berguna lagi untukku. Bahkan pil Diling yang sudah diracik efeknya sangat minim. Apalagi pil Tianling yang lebih tinggi, efeknya juga biasa saja. Ah, tidak usah sungkan. Kita bertiga sama-sama dari murid pelayan. Seharusnya senang bareng, susah bareng. Betul. Mulai sekarang kita bersaudara. Kami berdua ini kakak sulung dan kakak keduamu. Kakak sulung? Kakak kedua? Coba panggil kakak sulung. Kakak kedua juga mau dengar. Kalian bertiga sedang apa? Tidak ada apa-apa. Kami sedang membahas bagaimana cara membalas budi Tetua Liu. Kalau bukan karena bimbingan Tetua Liu, kami masih jadi murid pelayan sampai sekarang. Bagus. Mulai sekarang kalian latihan dengan serius. Lindungi perguruan Tianqing. Itu balasan terbesar untukku. Tetua Liu tidak hanya jeli melihat bakat, tapi juga punya jiwa besar. Benar-benar teladan bagi kami. Sangat mengagumkan. Besok setelah latihan datang ke dapur. Aku sudah siapkan hidangan enak untuk kalian. Besok mau coba resep baru. Hidangan enak. Apa aku terlalu berpikiran? Jangan-jangan Tetua Liu tertarik padaku. Sampai mau masak sendiri. Kamu tidak salah pikir. Tetua Liu Yao memang suka kamu. Semangat, Kak. Tetua kedua. Yun Er, kenapa kamu datang? Tetua, aku ingin melihat arsip. Semua arsip perguruan Tianqing ada di sini. Silakan lihat saja. Aku ingin cari informasi seorang murid pelayan. Murid pelayan? Seorang murid pelayan sampai kamu datang sendiri mencari? Jangan-jangan orang itu punya keistimewaan? 27. Apa kamu benar-benar istimewa? Yun Er, Tidak apa-apa, hanya penasaran saja. daftar murid pelayan ada di lantai 1 paling kiri paling bawah. Aku ingat. Sepertinya adik seperguruan itu nomor 27. Ketemu. Pelayan nomor 27. Anjing. Sahkan anjing. Kami dari perguruan dia langsung pergi. Anjing dari perguruan Tianqing.
Ini dia perguruan Tian King. Peti mati dari batu jiu Tianshuan ini terlalu berat. Akhirnya tugas selesai juga. Kau menyelinap masuk ke perguruan Tian King, bawa peti mati. Mau apa? Jadi kau ahli misterius perguruan Tian King? Kau dari Sekte Iblis. Kalian memang tidak pernah berhenti. Ahli misterius memang kenapa? Awas kau! Urusannya bukan urusanmu, lebih baik jangan ikut campur. Nanti kena batunya. Apa aku bilang kau boleh pergi? Dengan kekuatanmu. Kau pikir bisa tahan aku? Bahkan kalau beberapa petinggi Yu Heng turun tangan sendiri, tidak akan bisa halangi aku. Coba lihat lagi. Trik kecil. Ini apa yang terjadi? Aku salah lihat. Tidak kusangka kekuatanmu sekuat ini. Katakan padaku, apa tugasmu? Apa tujuanmu menyelinap masuk perguruan Tian King malam ini? Kau pikir kau benar-benar bisa kurung aku? Energi ibliskulah sangat beracun. Kalau kau biarkan saja, seluruh perguruan Tian King akan hancur. Tidak baik. Tugas selesai. Aku pergi dulu. Tugas selesai. Aku pergi duluan. Larinya cepat juga. Ada musuh menyerang. Semua bersiaga. Aku juga harus pergi. Sesak banget nih. Aneh. Tadi jelas terdengar suara pertarungan. Ini. Dari mana peti mati ini? Kok orang Sekte Iblis datang lagi? Dan kirim peti mati pula? Jangan-jangan ada hubungannya dengan Ratu Iblis lagi? Entah seperti apa wajah Ratu Iblis itu. Cantik apa tidak ya? Ratu Iblis itu cantik banget. Dia wanita tercantik nomor 1. Wanita tercantik. Burung dari mana ini? Dari mana burung ini muncul? Tuan, aku burumu. Burungku tidak sehitam ini. Pergi sana. Tuan, aku kembali lagi. Dasar burung hitam, ngapain ikutin aku? Sudahlah, Tetua Liu Yao lagi belajar masak. Nanti ku bawa kamu ke sana untuk dijadikan sup tubuhku ini. Perlu ditambah nutrisi juga. Entah makanan yang Tetua Liu masak khusus untukku sudah jadi belum? Muming, sudah dengar belum? Kejadian aneh banget. Di aula sekte tiba-tiba muncul peti mati. Ketua dan beberapa tetua tidak bisa membukanya. Bahkan tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa digeser. Siapa tahu? Dunia kultivasi memang penuh hal aneh. Terbiasa saja. Aneh sekali. Oh iya, sudah lihat peringkat sekte Tian King belum? Peringkat apa? Aku belum lihat. Aku peringkat berapa? Peringkat murid resmi sekte Tian King dibuat berdasarkan kekuatan, kultivasi, bakat, kontribusi, dan lainnya. Semakin tinggi peringkat murid, semakin banyak pil dan artefak yang didapat dari sekta. Kamu di peringkat 215. Aku di peringkat 397 untuk murid baru. Peringkat kita sudah bagus. Belum masuk 100 besar. Apa yang perlu dibanggakan? Prajurit yang tidak ingin jadi jenderal. Bukan prajurit yang baik. Suatu hari nanti, aku akan jadi juara. Biarkan semua orang melihat cahaya kejeniusanku. Booming. Berambisi, kalian pasti bisa.
Tentu saja. Arshiki, jangan patah semangat. Meskipun kamu di peringkat 450, tapi ruang untuk maju masih sangat besar. Tugas ujian beberapa hari lagi. Aku lindungi kamu. Jangan patah semangat. Tugas ujian beberapa hari lagi. Serahkan pada kami berdua. Baik. Cuma ujian muid biasa. Gampang banget. Total 454 murid. Peringkat terakhir. Mau turun juga tidak bisa. Arshiki memang agak bodoh. Tapi dia rajin kerja keras, jadi anak buah tidak masalah. Burung ini, kau bisa bilang isi hatiku. Bukan. Arshiki, jangan salah paham. Tetua Liu Yao kali ini khusus masak untukku. Pasti karena dia lihat aku tampan dan punya bakat. Burung ini ngomong apa sih? Hari ini harus merebus burung ini. Kalian ngapain? Hai, cantik. Mau main burung tidak? Tuanku punya burung besar. Burung dari mana ini? Ini burungku. Salah. Ini hewan peliharaanku. Kamu. Sekarang langsung balik dan latihan. Hari ini tidak ada jatah makanan untukmu. Baik. Aku langsung pergi. Tidak main burung. Burung ini hitam dan besar. Cepat pergi. Kamu berjasa. Masakan Liu Yao anjing saja tidak mau makan. Kamu bisa baca pikiran? Burung hitam ini persis bilang apa yang kupikirkan. Burung hitam ini persis bilang apa yang kupikirkan. Anjing. Kakak Lu, kau panggil aku? Ada yang aneh. Kakak memanggil namaku. Adik, namamu anjing. Ya. Kok Lu Yun Er tahu nama asliku? Dia menyelidikiku. Aku ingat orang sekte iblis mencari seseorang bernama anjing. Apa itu kau? Kakak, mana aku tahu. Dulu aku cuma murid kelas bawah. Kau benar tidak kenal orang sekte iblis? Sekte iblis organisasi sebesar itu. Mana mungkin aku berhubungan dengan mereka? Aku memang tidak ada hubungan dengan sekte iblis. Tapi tadi malam orang sekte iblis kirim peti mati. Kenapa begitu? Nanti harus aku selidiki. Adik cuma murid kelas bawah. Mungkin belum sampai tingkat pertama. Mana mungkin dia berhubungan dengan sekte iblis? Pasti cuma kebetulan namanya sama. Adik, kau pernah lihat orang aneh di perguruan? Orang aneh? Ahli yang berkali-kali selamatkan perguruan Tian King kita. Aku curiga dia bersembunyi di antara kita. Tidak ada. Aku cuma murid kelas bawah. Biasa hanya bersih-bersih. Tidak pernah lihat tali. Sepertinya aku memang terlalu curiga. Adik, kau sudah jadi murid resmi. Meski peringkatmu paling bawah, jangan patah semangat. Ujian besok harus kau selesaikan dengan baik. Baik, kakak. Sudah, aku pergi dulu. Kau lanjutkan kerjamu. Lu Yun Er menyerangku. Bukan. Lu Yun Er sedang memuji aku. Gawat, tenagaku tidak terkendali. Adik, kau tidak apa-apa. Ternyata adik memang hanya kebetulan sama nama dengan anjing itu. Lu Yun Er, kau terlalu curiga. Kakak, aku baik-baik saja. Kau mau bangun dulu? Oh, adik, jangan salah paham. Aku cuma tanya-tanya. Pil ini untukmu. Aku memang salah sangka. Orang di dunia ini banyak. Dia cuma kebetulan sama nama. Terima kasih, kakak. Kakak memang baik orangnya. Kakak tidak hanya cantik, tapi juga baik hati. Siapa yang menikah dengannya? Pasti beruntung 8 turunan. Kakak, besok ada ujian. Aku latihan dulu. Adik An memang rajin. Kalau bakatnya tidak terlalu buruk, mungkin bisa jadi tiang perguruan Tian King. Katanya ketua dan beberapa tetua bersatu pun tidak bisa geser peti ini. Dan juga tidak bisa buka peti ini. Apa rahasia di dalam peti ini? Jangan-jangan ada zombie? Apapun isinya, harus kulihat. Peti kayunya berat sekali. Tutup peti ini seperti ada mantra rahasia. Membuka peti ini bukan hal mudah.
terbuka sendiri. Katanya ketua dan para tetua sudah habis tenaga tetap tidak bisa buka peti ini. Ini apa? Cantik sekali. Di dunia ini ada wanita secantik ini. Benar, ada wanita secantik ini. Jangan-jangan wanita ini Ratu Iblis. Sayang, dia sudah meninggal. Tapi kenapa orang sekte iblis cariku? Katanya Ratu Iblis yang cariku. Kalau masih hidup, mungkin bisa terjadi kisah indah. Benar, secantik ini. Kisah apa? Burung hitam ini aneh, bisa baca pikiran. Dan Ratu Iblis ini lebih aneh lagi. Ujian sudah mulai. Ujian murid luar wajib diikuti. Cepat bangun. Yang memimpin ujian kali ini tetua lu. Menurut kalian, apa isi ujian kali ini? Tidak tahu. Semoga aku lulus ujian kali ini. Ujiannya susah nggak ya? Kalian baru datang? Cepat, ujiannya mau mulai. Latihan beberapa bulan sudah selesai. Kalian adalah masa depan perguruan Tianqing. Ahli sejati. Harus melalui pertempuran dan ujian berdarah. Kalian harus masuk ke hutan Yuheng. Bunuh satu binatang buas tingkat pertama. Dan ambil jari kakinya untuk menyelesaikan tugas. Mengerti? Mengerti! Awalnya ini hanya latihan murid biasa. Tapi karena turnamen sudah dekat, beberapa perguruan di kawasan Sungai Yuheng memutuskan mengadakan latihan bersama. Di kawasan Sungai Yuheng ada beberapa perguruan. Kali ini ikut latihan bareng. Banyak murid berbakat baru. Baik dia yang pernah menantang perguruan, kita juga ikut. Ada beberapa murid berbakat, bahkan di atas dia. Jadi turnamen Sungai Yuheng kali ini penuh dengan orang berbakat dong? Baik, Jie sepertinya pernah lihat wajahku. Aku harus hati-hati. Diam! Tempat latihan kali ini adalah alam rahasia Tian Yunling. Di alam rahasia Tian Yunling banyak harta karun. Di dalamnya ada ilmu langka, pil, senjata ajaib, bahan langka untuk merampas senjata, termasuk beberapa pil kuno dan senjata ajaib kuno. Apa? Pil kuno dan senjata ajaib kuno? Astaga! Kalau dapat itu, bisa langsung jadi kuat banget. Aku sedang butuh pil dan senjata ajaib. Sekalian jalan-jalan. Lihat sejauh mana tingkat kekuatanku. Murid-murid ini sama sekali tidak sadar bahaya, harus diberi pelajaran. Adik kakak anjing juga ikut. Dengan kekuatannya, takutnya berbahaya. Jarang ada orang setia ini pada perguruan. Kalau ada kesempatan, aku akan suruh orang membantunya. Jangan terlalu serakah. Di dalamnya ada peluang besar, tapi juga ada bahaya. Ingat baik-baik. Kami patuhi perintah tetua besar. Bersiap berangkat. Katanya senjata ini butuh waktu 13 tahun untuk dibuat. Bisa terbang 3.000 li sehari. 1.000 li lebih cepat dari pedang awan putih tetua ke-7. Aku mau naik. Aku juga mau naik. Aku juga mau naik. Jangan dorong-dorongan. Labu ini muat lebih dari 300 orang. Cukup untuk kalian semua. Dasar bocah-bocah pernah lihat tidak punya kelas. Burung hitam ini kan sudah kukurung dalam sangkarku, bisa keluar. Kalau kau tidak ada tempat, bisa naik tungganganku. Labu ini cepat banget. Kok ramai banget sih? Sesat banget. Diam semua. Astaga, ini terbangnya tinggi banget. Baru kali ini sedekat ini dengan laki-laki. Wangi sekali. Tahu begini tidak naik labu jelek ini. Tershiki kau kurang ajar dari tetua lu. Orang perguruan Sungai Yuheng sudah datang semua? Jiu Jianmen, Bai Yunpai, Tian Xingzong sudah tiba duluan. Perguruan lain masih di jalan. Terus pantau dan laporkan. Bai.
kali ini, aku akan habisi semua murid perguruan Sungai Yuheng. Sampai habis. Kalian dengar kabar? Kali ini Yu Heng Himen bersekongkol dengan ahli sekte iblis di perguruan Tian King, tapi dihabisi. Perguruan Tian King ada ahli tingkat tinggi. Orang sekte iblis di Zong Kun dihabisi. Orang ini pasti ahli kelas 1. Pasti punya kekuatan tingkat kelima. Kita harus hati-hati dengan perguruan Tian King. Ahli tingkat tinggi perguruan Tian King? Jangan-jangan orang itu murid ahli misterius itu? Peduli amat ahli siapa? Katanya yang memimpin rombongan perguruan Tian King kali ini adalah Lu Yuner. Lin Youyu dari Fei Hua Men, ternyata dia. Dia ikut tokoh yang kejam. Dengar-dengar waktu muda, dia nomor 1 di angkatannya. Bikin Lu Yuner dari Tian King Zong tersungkur. Mereka berdua tidak bisa disamakan. Lu Yuner saja kalah dari kakak Bai Jie yang jago di angkatannya. Mana bisa dibandingkan dengan Lin si bidadari? Katanya Lin Youyu ini punya akal spiritual tingkat bidadari yang langka. Nantinya dia jadi ahli paling jago di Yu Heng He. Tetua Lin. Tian King Zong belum datang? Belum nih. Kalau dihitung-hitung, kayaknya sebentar lagi tiba deh. Datang. Tidak kusangka ternyata dia. Orang Tian King Zong akhirnya datang. Kukira siapa? Ternyata tetua Lu. Maaf terlambat, tidak kusangka semua sudah datang. Sudah datang, buka saja rahasia wilayahnya. Apa yang buru-buru? Rahasia wilayah kali ini juga jadi cara bertukar ilmu antar perguruan besar. Apalagi sebentar lagi kompetisi besar wilayah barat. Bagaimana kalau kita buat taruhan? Taruhan? Lin Youyu ini langsung menjebakku. Aku setuju. Aku juga setuju. Orang ini siapa? Kok kayaknya semua orang takut padanya? SSI, pelan-pelan. Kamu tahu dia siapa? Dia itu putra suci Yu Heng He. Jenius tingkat atas dengan akar spiritual tingkat bidadari, Lin Youyu. Hah? Jadi dia itu Lin Youyu, ahli nomor 1 Yu Heng He masa depan. Bahkan di wilayah barat bisa mendapat tempat. Lin Youyu. Lin Youyu? Jenius dengan akar spiritual tingkat bidadari? Berarti aku juga jenius dong. Orang ini kok sepertinya kenal? Tidak mungkin malam itu sudah gelap. Mana mungkin dia? Kalau benar dia, mana mungkin dia murid Tian King Zong? Aku taruh 1 batu kristal langit. Aku taruh 1 pil tingkat tinggi tingkat spiritual. Aku taruh 1 telur burung Huan Jin. Tetua Lu, kenapa kamu tidak keluarkan taruhanmu? Kalau tidak ada, kamu bisa jadikan dirimu sebagai taruhan. Kebetulan murid M. Apo belum punya pasangan kultivasi ganda. Kamu ikut dia, itu beruntung buatmu. Tetua Lin bercanda. Kamu kurang ajar. Sikap Tetua Lu seperti ini, berarti setuju? Lin Youyu. Taruhanmu juga tidak seberapa. Tian King Zong kali ini juga punya banyak murid laki-laki yang belum punya pasangan. Kenapa kamu tidak jadikan dirimu sebagai taruhan? Lin Youyu itu punya akar spiritual tingkat Apalagi bidadari. murid Tian King Zong. Ada tidak murid Yu Heng He yang sepadan dengannya? Murid Tian King Zong dengan kemampuan segitu berebut juara. Bisa hidup saja sudah tidak pasti. Lu Yuner benar-benar sudah gila. Berani bicara seperti itu. Tapi, siapa yang bisa menikahi pasangan seperti itu? Itu keberuntungan besar. Lu Yuner, kamu berani bicara begitu? Kamu berani tidak? Kalau Lin Youyu tidak berani taruhan, maka urusan ini selesai saja. Baik, aku taruhan denganmu. Apa? Tetua Lin, kamu harus pikir Benar, matang-matang. jangan sampai kena jebakan si Jalang. Tenang, aku percaya pada murid Tian King Zong. Aku yakin mereka tidak akan mengecewakanku. Kamu. Baik, taruhannya taruhan. Tetua Lu. Ini jadi masalah. Kita harus berusaha keras. Lin Youyu ini benar-benar licik. Sepertinya kali ini aku harus turun tangan. M. Apo bisa atau tidak menikahi tetua Lu yang cantik jelita? Itu tergantung kamu sendiri. Baiklah. Rahasia wilayah dibuka. Jangan buang-buang waktu. Energi spiritual di sini sangat mengantuk kultivasi. Masuklah. Semoga kalian semua dapat hasil.
Benar, ampuh. Kita tidak terpisah. Ternyata otakku memang berguna. Benar. Sayang 27 tidak mau pelukan sama kita. Jangan banyak bicara. Energi spiritual di sini sangat limpah. Banyak harta karun langka. Kita ambil sebagian. Nanti kita bawakan untuknya. Dia pasti langsung